musik, song leader ya. Ini adalah satu konsistensi saudara ya. Kita nggak perlu yang pro ya. Kita nggak harus menyanyikan harus ada vokal yang bagus atau bermain musik yang pro ya. Tapi ini adalah konsistensi yang mereka lakukan. Coba saudara bayangin, jam 1 mereka datang berlatih ya. Ini salah satu tujuan dalam kita membangun iman ya. Nah, ada banyak hal yang pernah kita sampaikan di semester lalu. Di slide pertama mas ya. Semester lalu kita udah belajar bagaimana sebelumnya. Nah ini ya, nggak ada salahnya di tahun ajaran baru ini saya mengulang ya apa yang pernah kita pelajari di semester sebelumnya. Karena bulan lalu itu saya sempat mengadakan evaluasi pada jemaat waktu kerja di tempat ini. Tema kita kan transformasi. Apakah satu semester ini sudah ada perubahan dalam diri saudara? Yes. Waktu itu ada jemaat yang berkata, iya Pak Roy, saya sekarang ini tiap malam itu bangun dan berdoa. Saya perlu cek dong dengan istrinya, benar Bu, bapaknya kalau pagi malam berdoa. Iya betul. Hebat, ini satu pergeseran yang terjadi dalam proses tema transformasi. Tidak sekedar tema saudara-saudara ya. Kita seringkali mendengar kata itu, alah apa sih transformasi itu, tapi kita tidak pernah memaknai ya. Akhirnya proses transformasi yang terjadi, saya kadang kalau nganter naik sepeda motor, saya sambil menyanyi, padahal sebenarnya tidak pernah. Boleh dijadikan contoh. Belakangan juga gitu, saya kalau malam sekarang jam 3 bangun saudara, nonton bola. Apa ini transformasi? Bukan. Ya, kenapa? Karena kita mau belajar. Ya, belajar. Kita kan punya tema ini biasanya 1 tahun ya. Coba saudara koreksi, apakah sudah ada pergeseran saudara dari yang semula hanya mendengar, ya, harus mau belajar. Saya senang saudara datang duduk di sini ini mau mendengar. Saudara korbankan tidak nonton Argentina jam 7 ini. Ya, tujuannya apa? Ada ayatnya saudara, ya. Iman timbul dari pendengaran. Gitu. Ya, saya berbahagia sekali. Jangan cukup mendengar ya. Kalau kita sudah bersiap belajar, kita ini sekolah saudara. Nggak ada habisnya. Makanya saya nggak bisa jelasin ini dalam satu pertemuan. Ini kemarin kita jelasin 3 kali pertemuan. Ya, dari level 1, level 2, level 3. Saya ingin saudara belajar tidak hanya dari saya ya. Yang lebih pintar dari saya banyak saudara. Kalau saudaranya belajar dari 1 orang saja, saudara akan jadi fanatik. Bahaya nggak kalau orang belajar ideologi hanya dari 1 orang? Sangat bahaya sekali. Fanatisme timbul karena menganggap ajaran yang dia anut itu yang paling benar, yang lainnya salah. Ada banyak media, ada banyak orang-orang yang pintar, jauh lebih pintar dari saya. Saudara kalau belajar dari 2 orang, saudara akan bisa membandingkan. Oh, si A ngomongnya begini ya, si B kok ngomongnya seperti itu. Saudara baru bisa membandingkan. Tapi manakala sama waktu kita belajar di sini, respon saudara ini macam-macam. Ada yang yes, ada yang no. Ya, semua saya kembalikan ke saudara. Kalau yang kita ajarkan firman Tuhan, kita harusnya meresponnya dengan yes. Karena tidak cukup hanya mendengar, tapi juga harus melakukan perbuatan apa? Respon itu. Ya. Pak Roy ngomongnya salah deh, itu respon Anda no. Pak Surya kok ngomongnya bener lah, itu respon Anda yes. Ya. Baru setelah itu sama seperti rekan-rekan tim musik tadi, mereka kan berproses untuk imannya terbangun. Ya, meskipun latihan beberapa kali, meskipun suaranya nggak terlalu bagus amat, tapi itu dalam rangka membangun iman. Coba diklik satu. Kita akan coba saya gunakan mimbar ini untuk membangun iman saudara. Amin saudara. Amin. Ya, siap iman saudara dibangun? Amin. Ya. Apa untungnya sih kalau punya iman? Coba diklik 1 kali. Iman.
Apa untungnya sih Pak kalau kita ini punya iman? Ada ayatnya, ada. Ayatnya diklik satu kali. Iya. Saudara bisa buka Matius 17 ayat 20. Jadi yang kita lakukan semuanya ini tujuannya adalah satu, membangun iman. Ya. Kita mau mendengar, kemudian mau belajar. Baru tahapan yang terakhir, kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. Itu level tertinggi, saudara. Ya, kalau yang mau melayani dengan singer, menyanyi dengan bagus, itu memang karunia-Nya. Bapak Ibu yang kalian mengaku, saya ini mengajar, jadi saya hanya bisanya mengajar. Kalau suruh nyanyi ya nggak bisa, saudara. Ya. Tapi kan kita konsistensi, meskipun suara saya nggak bagus, saya mau menyanyi karena tujuan kita adalah hanya satu, membangun iman. Ya. Coba, apa untungnya kalau kita punya iman? Saya baca ayatnya yang hitam saja. Sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini pun akan berpindah. Bagaimana kita menjelaskan ini? Waktu sebelum saya beli rumah di sini, saya sempat beli rumah di GKB. Waktu saya datangi rumah itu, gentengnya, asengnya sudah hilang, atapnya sudah nggak ada, jendela dan pintu sudah hilang. Terus waktu saya masuk ke pintu belakang dapur, dapurnya itu pas bukit dikepras gini. Saudara bisa bayangin ini kalau bukitnya ambrol, rumah saya ambrol. Terus akhirnya rumah itu saya batalin, saya nggak jadi beli, uang muka saya dikembalikan. Beberapa tahun kemudian, saya baru memahami bagaimana cara Tuhan memindahkan gunung. Mereka datangin bulldozer sedikit demi sedikit. Akhirnya perumahan Triorejo itu semakin luas. Gunung itu bisa pindah karena saudara mau memindahkan satu buah batu. Ya, mana kalau saudara tidak mau memindahkan satu buah batu, tidak mungkin. Ini cara Tuhan. Saya jadi ingat juga waktu di belakang kan sering kebakaran waktu itu, saudara. Saya berdoa, Tuhan kok kenapa ini kebakaran terus? Supaya jangan kebakar, bagaimana ya caranya ya? Saudara tahu, beberapa bulan kemudian saya dengar suara, saya bangun pagi dengar suara bulldozer. Duh, saya lihat ke belakang, rumput-rumput sudah diratain jadi kebun singkong waktu itu ya. Nah, itu cara Tuhan memindahkan gunung, saudara. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita punya iman. Asik kan? Saudara hanya punya iman sebesar apa? Coba diklik, biji sawi tahu? Diklik satu. Nah itu. Biji sawi besar atau kecil, saudara? Kecil saja, nggak butuh besar. Makanya tadi saya bilang, nggak butuh pemain musik yang pro, nggak butuh penyanyi yang merdu. Hanya sekecil saja potensi yang saudara miliki mampu membuat jemaat ini turut memuji dan memuliakan Tuhan. Karena ini konsistensi. Biji sawi kecil, saudara. Ya, nah sekarang masalahnya di mana kok saya tidak mampu memindahkan gunung, saya tidak mampu mengatasi masalah karena yang di atas, karena kamu kurang percaya. Zona merahnya tidak punya iman. Terus, karena kita kurang percaya, tidak ada yang mustahil. Saudara punya iman. Kalau gunung aja pindah, apalagi mau dapat kerja, mau dapat jodoh. Kecil. Permasalahannya di sini. Terus Pak, gimana saya bisa bangun iman saya? Apakah iman saya bisa besar? Sebesar apa sih iman saya ini? Kalau yang kecil ada bisa memindahkan gunung, gimana kalau iman saudara lebih besar dari biji sawi? Ada yang lebih besar dari biji sawi? Banyak. Coba diklik. Ya, kalau iman saudara hanya sekecil biji sawi saja, di Matius 9 ayat 22,
Ia berkata, tabahkanlah hatimu putriku, imanmu telah menyembuhkanmu. Kalau iman yang sebiji sawi mampu memindahkan gunung, oh iya ya, kenapa Pak ya kok saya berdoa itu tidak bisa sembuh? Permasalahannya di sini saudara, ya kita tidak punya iman untuk menyembuhkannya. Ya, di sini dikatakan imanmu telah menyembuhkanmu, dan seketika itu juga perempuan itu sembuh. Hebat enggak kalau kita punya iman? Makanya kita sama-sama bangun ya. Kita sama-sama bangun. Saudara datang ke gereja ini macam-macam ya tujuannya deh. Ada yang sungkan sama pastor. Kalau itu tujuan saudara datang ke gereja, itu saja yang saudara datang. Kalau saudara datang hanya ingin mendapatkan berkat dari gereja, ya berkat itu saja yang saudara dapat. Iman saudara tidak pernah terbangun. Ya, berapa besar sih gereja ini? Gereja kecil, saudara. Kalau saudara hanya mengharapkan berkat dari gereja, ya itu saja yang saudara dapat saat datang ke gereja. Tapi manakala saudara minta berkat sama Tuhan, Dia sediakan lebih besar. Amin, saudara. Ya, karena segala sesuatu jadilah menurut imanmu. Jadi perlu sekali. Padahal kita hanya punya biji sesawi saja iman kita. Sembuh saudara. Kalau sebesar itu ada Pak, coba pilih. Satu kali lagi. Nah, kita bandingin ya. Di atas itu biji sawi yang kecil, di bawah itu biji jambu darsono yang lebih besar. Ada nggak Pak imannya yang lebih besar dari biji sesawi? Banyak. Ada ayatnya Pak? Ada. Kita lihat di Matius 8 ayat ke-9. Saya bacakan saja. Kalau dia pergi, maka pergilah. Kalau dia datang, datang. Kalau dia kerjakan, kerjakan. Wah, hebat sekali nih orang ini iman. Sampai Yesus sendiri heran. Kok ada ya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Yang biji sesawi saja bisa pindahin gunung. Kok kamu bisa ngomong pergi? Pergi. Datang. Kerjakan. Berarti imannya kan lebih besar dari biji sesawi. Enak nggak kalau punya iman sebesar biji darsono? Nggak hanya gunung yang pindah, Pak Karsono aja pindah. Ini lebih besar imannya, saudara. Ya, sekarang kita lihat dulu. Ya, lalu Yesus berkata, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Jadi kamu percaya apa? Itulah yang menjadi iman. Aduh Pak, kehidupan saya ini pas-pasan terus Pak. Buat makan aja susah, ya susah terus kamu makan. Karena itu yang kamu imani. Ya, permasalahannya kan di sini. Ternyata, coba kita baca yang saya blok kuning ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpa. Yesus sendiri ya, kok ada ya orang yang imannya sebesar itu. Ya, kita belajar. Gunung itu bisa pindah kalau saudara satu persatu batunya saudara pindah. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini Pak, seperti yang saya katakan tadi, manakah kita punya iman? Jangankan gunung, ya Pak. Pastor Yakob itu kalau di rumah, ya nggak perlu ngomong, dia ketip saja, Ibu Lydia langsung datangin kopi. Nggak perlu berkata, saudara. Ya, waktu Pak Yakob melotot, pisang goreng datang. Haleluya. Kan begitu. Itu iman sebesar biji darsono, saudara. Ya, kita bisa nggak sama Tuhan seperti itu? Kan begitu permasalahannya. Ya, baik, kita akan pelajari pelan-pelan ini supaya iman kita ini benar-benar terbangun. Ya, sedikit demi sedikit. Itu yang saya bilang tadi, konsistensi. Ya. Nah, sekarang ada hal yang jauh nanti akan lebih menarik dan ada banyak permasalahan yang akan saudara dapatkan jawabannya. Coba diklik satu lagi.
bagaimana iman ini terbentuk. Zona merahnya yang pertama, diklik ayatnya. Ini kata-kata ini cukup menggelitik saya. Iman timbul dari, masalahnya di sini saja. Kita mendengar saja tidak mau. Gimana gunung ataupun juga ketipan mata tadi bisa jadi, gak bisa. Saya senang setiap tim musik kalau habis main itu mau duduk dengan firman Tuhan. Tujuannya apa? Membangun iman. Ya. Kata sebenarnya adalah sema. Maknanya tidak hanya mendengar, saudara. Nanti akan saya uraikan di situ. Ya, coba diklik satu lagi. Makna yang sebenarnya dari kata sema itu menyimak. Saya bersyukur saudara mau datang, mau mendengar, itu artinya saudara mau belajar. Dan saudara harus menyimak. Kata aslinya sema. Menyimak itu apa ya? Kalau bisa saya perluas maknanya. Kalau hanya mendengar saja, malas, itu alasannya ya. Kenapa? Ayo ke gereja, malas. Paling di sana dengar firman. Nah, kata dengar saja yang bikin dia malas. Akhirnya apa? Imannya tidak bertumbuh. Tapi manakala makna sema itu kita sematkan di situ, sekarang kan banyak. Kalau dia malas dengar firman, di rumah sekarang aja lagu-lagu rohani. Mereka kan dengar. Ada banyak kesaksian di Instagram tuh, orang lain tuh dengar lagu itu, di komen gini, mohon izin saya turut upload lagu ini, lagu rohani Pak. Ya, atau boleh juga kalau misalnya di rumah itu saudara males, kasih aja stiker firman Tuhan, tempel di situ, tempel di motor. Waktu orang masuk, orang lewat, baca. Itu kesaksian saya dulu. Di kamar saya itu ada tulisan firman Tuhan Matius 10. Berkatilah makanan kami hari ini secukupnya. Itu tiap hari menempel di pintu saya, saudara. Dan itu menumbuhkan iman saya, saudara. Atau gambar-gambar yang dikirim rekan-rekan, kirim gambar. Itu juga membangun iman, saudara. Kirim teks, kirim firman, itu membangun iman dalam mereka, membangun iman, saudara. Saudara tinggal responnya mau yes atau mau baca atau enggak. Permasalahannya di sini. Kalau saudara mau baca, mau mendengar, iman saudara. Kalau saudara abaikan itu, itu permasalahannya di situ. Iya ya, pantas kok saya mau ngapa-ngapain kok nggak mau, nggak bisa. Ya, karena iman kita belum sebiji sawi. Gitu. Ya. Kemudian, apakah cukup mendengar saja? Nggak cukup, saudara. Karena kata sema itu sendiri, diklik film. Satu lagi. Nah, di zona merah ini kita tidak pernah melakukan perbuatan. Di Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara dengar lagu tok, ya asik aja kok, kakinya goyang-goyang. Tapi perbuatan dalam kehidupan sehari nggak ada. Mati, saudara. Di sini iman saudara tidak akan tumbuh. Saudara akan terus jadi bayi yang senantiasa disuapin. Ya, manakala kita belajar seperti ini, kita bangun iman ini. Ya. Nah, terus saudara, saya akan berikan satu kesaksian yang ada di Markus 10 ayat 52. Ceritanya panjang, tapi saya akan coba berikan sedikit demi sedikit supaya iman saudara bisa tumbuh. Saya yakin sudah mulai dan bertanya-tanya, iya, saya selama ini sudah bekerja, sudah melayani dengan baik, tapi kok belum Tuhan berikan sesuatunya kepada saya? Diklik satu lagi. Kelihatannya saudara. Markus 10 ayatnya yang ke-52. Ini cerita tentang Bartolomeus. Ceritanya cukup mengena, saudara.
Ya. Kalau saudara mau menyimak, bukan hanya mendengar, bukan hanya membacanya, membaca, ya itu tadi, tidak ada perbuatan. Tapi manakala saudara mau menyimak, nah, ya. Markus 10 ayat ke-52. Saudara tahu siapa Bartolomeus itu? Tahu? Siapa dia? Pengemis ya. Bisa melihat dia? Buta. Coba. Buta ya. Nggak bisa melihat berarti. Bersyukurlah kita yang bisa melihat. Ya. Apalagi kita juga percaya. Kan begitu. Sembuh nggak Bartolomeus saat buta itu di akhir ceritanya? Sembuh nggak dia? Sembuh. Kenapa dia sembuh? Karena percaya, dia punya iman. Saya yakin saudara pasti punya sesuatu yang saudara harapkan. Makanya saya akan coba supaya apa yang saya sampaikan ini, firman Tuhan ini bisa jadi harapan buat saudara. Baik, saya bacakan ceritanya. Pengemis buta yang duduk di pinggir jalan di sekitar kota Yeriko. Biasanya yang ngemis minta-minta saja. Tetapi saat dia mendengar, nah ini kata pertama, Bartolomeus bisa sembuh karena dia mau mendengar. Sama dengan tadi, gunung bisa pindah karena saudara mau memindahkan satu batu dulu. Bartolomeus mau mendengar dulu. Ya. Dia hanya mendengar, oh iya, Yesus orang Nazaret lewat. Yes. Sekarang kalau ada pejabat lewat, saudara mau nerobos, bisa enggak? Bisa enggak? Apakah ada pengawal-pengawalnya? Apakah ada orang-orang yang menghalangi saudara untuk mendekat pejabat tersebut? Ya? Iya. Saudara lihat, Bartolomeus itu buta, tidak melihat. Tapi manakala dia kata pertama, mendengar Yesus datang, oh iya tak? Gitu. Apakah dia diam saja atau melakukan perbuatan? Iya, nggak cukup saudara mendengar saja, nggak cukup. Di firman sudah jelas katakan, ya, jika tidak disertai perbuatan iman itu sia-sia. Saudara mau cari kerja, diem aja di rumah, nggak dapat saudara. Saudara mau cari jodoh, nggak upload status saudara. Kata main tadi, kata luar sana. Jadi harus ada perbuatan. Iman saja nggak cukup. Bartolomeus saja nggak mau, dia buta loh, tapi dia waktu dia dengar saja, dia langsung, betul ya? Nah, seperti itu harusnya. Sekarang pertanyaannya, saat pengawal-pengawal itu ada tahu Bartolomeus mau mendekat dia, bagaimana respon orang-orang sekitar itu? Ditegur atau silakan? Ya Pak, masuk Pak. Atau jangan lewat sini. Ditegur saudara. Benar. Ini permasalahan. Kita ini seringkali mau melakukan sesuatu, kalau modal mundur benar. Betul ya? Apa yang dilakukan Bartolomeus? Waktu ditegur orang, dia tetap maju atau mundur? Maju. Jangan kalah saudara sama Bartolomeus yang buta. Banyak sekali halangan, rintangan yang menghalangi kita untuk mau iman kita terbentuk. Banyak saudara. Ya. Ayo ke gereja, waduh, waktunya lomba misi ini jam 7 ini, ya sama Swiss ini. Ini halangan saudara. Betul. Kami percaya, saudara, iman saudara seperti Bartolomeus. Amin. Saudara korbankan. Lebih baik dengar khotbah daripada nonton Messi, betul ya? Wah,
Berat ini saudara. Tapi banyak di antara kita permasalahan di situ. Ya, aduh kerjanya susah Pak, jauh di Sidoarjo. Aduh, capek Pak. Kamu capek mana di rumah dengan tiap hari kerja di Sidoarjo? Pilih mana, itu aja. Ya, ini halangan saat orang-orang itu menegur, jangan, itu Yesus yang lewat. Tapi dia tetap dengan kokoh, tidak berdiam diri. Dia melakukan perbuatan iman. Seperti itu seharusnya kita yang bisa melihat. Yang buta saja dari mendengar, dia mau nerobos ini kok. Siap saudara menerobos halangan rintangan yang ada di depan saudara? Ya, hanya 2 orang yang bilang siap. Gak apa-apa, kita akan belajar ya. Kalau saudara tidak siap, ya itu tadi, iman saudara tidak akan terbangun. Ya. Di situ saya ceritakan, orang di sekitar itu menjadi penghalang, sama. Banyak masalah yang menghalangi kita untuk mendekat menjadi dengan firman Tuhan. Tapi jangan berkecil hati saudara, ya. Bartolomeus dengan keras coba, dia berupaya bagaimana supaya bisa itu ketemu dengan Yesus. Saudara harusnya seperti itu. Dia yang buta, kita yang sempurna. Jangan kalah saudara, ya. Bahkan Bartolomeus justru apa sih itu kata-katanya? Berteriak. Wah, ini berteriak itu artinya apa saudara? Dia tidak mau rintangan itu menghalanginya. Dia harus bekerja keras. Kalau jatuh sekali, bangkit lagi saudara. Ini tahapannya, ya. Kalau kita sudah jatuh sekali tidak mempunyai, ya wis saya kan cuma pengemis yang buta, nggak bisa melihat. Tapi tidak demikian yang dilakukan oleh Bartolomeus. Karena dia ingin imannya terbangun, ya. Sampai dia berteriak, Yesus kan seperti itu. Kita juga kesasar itu. Nah ini tidak bisa hanya diukur secara materi. Karena saudara, itu adalah kesuksesan. Kolonel Sanders yang punya galeri KFC, dia baru booming pada saat usia 67 tahun. Coba. Baru KFC berdiri seluruh dunia itu pada saat dia usia 67 tahun. Berapa kali dia bangkit coba. Sama dengan Bartolomeus ini. Meskipun ada pengawal waktu Pak Jokowi lewat. Nah, saudara tahu Om Mari? Kebetulan Pak Jokowi itu lewat di depan rumahnya Om Mari waktu kunjungan ke Kupang. Dia terobos itu pas panpresnya, dia hadang mobilnya. Coba. Kebetulan Pak SBY dulu itu, bukan Pak Jokowi, Pak SBY itu komandannya Ibu Ri. Jadi kalau dia datang ke Timur Tengah, Ibu Ri yang masakin semuanya. Gitu. Begitu dihadang, coba Ibu Ani turun. Uri salam, coba orang sekitar itu heran. Seperti itulah Om Mari sama dengan Bartolomeus ya. Berani ngadang pengawalan presiden. Waktu itu SBY yang datang ke sana. Waktu SBY dilatih dari presiden, Om Mari diundang ke Bogor. Coba. Karena imannya saudara. Ya, sama dengan Bartolomeus. Jangan sampai saudara itu merasa ada yang menghalangi, saudara mundur. Saudara harus berteriak lebih keras seperti Bartolomeus, Yesus, gitu. Harusnya begitu. Nah, waktu saudara berteriak kepada Yesus di ayat ketiga yaitu, boleh dibacakan ayat ketiganya? Kedua. Belum. Lainnya, benar. Nah
ini saya lanjutkan aja ceritanya ya. Kalau sudah baca memang cukup panjang gitu ya. Saya hanya memilahnya, bukan ketiga itu, maksudnya poin ketiga. Poin pertamanya mendengar. Ya, yang perlu saudara kasih bawahi. Karena dengan mendengar itu iman saudara timbul. Poin kedua, orang-orang sekitar yang menghalangi kita. Nah, itu. Ya, ada banyak masalah yang menghalangi kita. Saudara terobos saja. Dan yang ketiga, saudara berteriak keras, ya. Di situ berteriak semakin keras. Masalah itu tidak meminta uang lagi. Kita belum berteriak sudah, aduh Tuhan berkati makanan minuman, berkati penghasilan, berkati sumber uang yang banyak, apa yang melimpah. Itu doa kita sudah langsung ke situ ya. Kita tidak mengikuti poin yang pertama. Itu saya bagi ada banyak poin itu nanti. Bukan ayatnya, sorry, yang saya kasih nomor itu bukan ayatnya ya, tapi poin-poinnya. Satu, saudara harus mendengar. Dua, tadi saudara harus mau menerobos segala rintangan halangan. Karena banyak sekali penghalang orang-orang sekitar kita, masalah sekitar kita yang tidak mampu kita goyahkan. Tapi kita menyerah. Kalau sudah di posisi dua ini, kita gagal, saudara. Ya. Yang ketiga apa sih itu? Tidak meminta uang, melainkan berteriak, Yesus anak Daud kasihlah aku. Itu saudara teriak. Tolong Tuhan Yesus. Ya. Jangan tolong sama manusia terbatas. Jangan tolong pastor juga terbatas. Jangan tolong sama gereja, minta gereja terbatas, saudara. Minta sama Tuhan. Tuhan akan jauh lebih banyak. Kesalahan kita, anak-anak kita yang cari kerja, selalu yang ditanyakan apa? Gajinya berapa? Begitu disebut 2 juta, dia nggak mau mundur. Itu kesalahan. Apa sih yang saudara tawarkan kemampuan diri Anda saat lulus sekolah? Punya keterampilan apa? Saudara mau gaji 5 juta? Gak bisa, saudara. Ya. Waktu saudara digaji 2 juta, saudara kerja dengan baik. Pimpinan Anda pasti melihat. Belum punya motor? Belum. Ini motor kantor bawa dia, oke. Saudaranya ada yang gaji 2 juta, diberi kepercayaan bawa motor. Manakala ada peningkatan, bawaan mobil kantor ya, siap. Kan seperti itu. Jangan buru-buru langsung minta uang. Gak bisa, saudara. Saudara harus proses tadi nomor 1, mendengar dulu. Ya, dia gak minta uang, justru dia yakin bahwasanya dia percaya Yesus anak Daud. Itulah pengakuan iman. Gak kelihatan. Iya, pengakuan iman bahwa Yesus adalah Mesias. Dia punya iman. Gitu. Jadi ini tahapan yang perlu kita ikuti. Dia yang buta saja bisa sembuh karena dia mau mendengar dulu. Nah, kita mendengar aja nggak mau, kita masih di zona merah, belum zona hijau. Kalau sudah punya iman, kita bisa belajar dari sini. Coba kita lihat cerita selanjutnya tentang Bartimeus ini. Dia mengaku bahwasanya Yesus adalah Mesias yang penyelamat yang dijanjikan oleh Allah. Tuh. Ya. Dia penyelamat saudara juga. Maka dari keterpurukan saudara bisa selamat karena saudara punya saudara yakin. Diklik ayat selanjutnya. Nah, ini permasalahannya di sini saya. Waktu saudara berteriak Yesus. Diklik 1 kali lagi. Nah, ini yang agak susah kita terima. Bagaimana kita meresponnya? Respon Yesus. Nah, ini permasalahan di sini. Waktu saudara memanggil Pak Jokowi yang lewat, Pak Jokowi. Nah, ini. Saudara sudah berhasil nerobos pas pampres. Pertanyaannya, apakah Jokowi noleh atau enggak? Waktu Omar ini tadi berteriak, Pak Bambang Yudhoyono, dia berhenti atau enggak tadi yang saya ceritakan tadi? Berhenti. Kenapa dia berhenti? Kenapa Bu Aninya mau turun dan memeluk Omar ini? Karena kenal saudara. Itu
Ini waktu saudara udah dengar, Pak. Saya tidak minta duit kok sama Tuhan. Tapi waktu saudara teriak, Yesus, dia kok nggak noleh ke saya ya? Berarti bisa jadi dia tuh belum kenal sama saudara. Ini masalahnya. Saya makanya tadi ini agak susah sih jelasinnya ya. Ya. Meskipun saudara sudah berhasil roboh segala kegalauan saudara, segala permasalahan saudara, belum tentu Tuhan Yesus mendengar. Permasalahannya di sini, saya mau menjelaskan bagaimana ya. Sama ini, kita butuh respon dari Yesus. Kan begitu, sama dengan tadi. Waktu Om Ari teriak, Bu Ani. Karena Bu Ani kenal dengan Om Ari, dia berhenti mobil kepresiden itu berhenti di depan rumah. Orang kampung situ heran, saudara. Makanya ini sama, Pak, kenapa ya doa saya kok tidak dijawab? Bisa jadi ini permasalahannya. Waktu saudara Yesus, Yesus. Waktu Bu Dani, aduh takut di depan ada ribut-ribut. Saya teriak, Yesus tolong. Ya benar, Tuhan Yesus tolong. Tetangga sebelahnya ada yang meninggal. Akhirnya yang ribut-ribut tadi, dia bilang ada yang meninggal. Padahal semua sudah heboh, sudah ribut sudah di depan gang 5, gang 7 itu. Ramai saudara. Sudah teriak-teriak, wah ini telanjang, ini perkosa, waduh. Waktu anak Tuhan disebut, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus dengar. Saya jadi Tuhan Yesus kenal dengan Ibu Dani. Amin saudara. Saudara ingin Tuhan Yesus kenal dengan saudara? Iya. Langsung, jangan jam 10 malam ini, jangan rame-rame, ada orang meninggal, saya bubar-bubar. Akhirnya diam-diam pada ngurus orang itu. Ngeri. Sama seperti itu, sama dengan tadi. Ya, waktu saudara teriak Yesus, manakala sama dengan saudara teriak Jokowi nggak kenal saudara, dia tak tahu saudara. Sama dengan ini respon Tuhan. Kita butuh respon Tuhan. Waktu saudara teriak Yesus, Tuhan harus dengar. Waktu Tuhan akan dengar, yaitu lewat. Makanya jangan lihat doa-doa kita banyak yang lewat, karena bisa jadi Tuhan tidak mengenal. Bahaya. Saya juga tidak tahu nih apa Tuhan kenal Pak Roy atau enggak ini. Gak ngerti saya. Ini yang tadi saya susah agak menjelaskan. Cuman saya buat analognya seperti tadi. Ya. Terus, ya apa ya responnya Yesus? Yesus berhenti meminta orang. Oh iya, sama dengan tadi. Bu Ani berhenti, sobat berhenti. Gitu. Coba panggil aja tuh. Om Ari datang sini. Kan gitu. Ini yang susah saudara. Ya. Yang lebih penting lagi, saat Bartolomeus sudah dipanggil, apa yang dia lakukan? Iya. Aduh, berat saudara. Jubah itu ibarat kebesaran, pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan, harta benda. Saat saudara menghadap Tuhan, itu masih saudara bawa. Saudara ke gereja memamerkan segala sesuatu yang kamu punya. Malu saudara. Tanggalkan semuanya. Ya, belajar kita tidak perlu menonjolkan diri. Karena ini adalah yang dilakukan oleh Bartolomeus. Saat saudara berdoa menghadap Tuhan, rendahkan diri. Tidak ada hal yang kita miliki itu bukan punya kita. Jauh yang lebih kaya dari kita, jauh lebih banyak. Tapi masalahnya di sini, mau nggak kita ini menanggalkan jubah kita, status kita? Kita ini orang biasa saja. Saya sendiri malu mengakui saya itu sebagai guru itu malu, karena guru itu gajinya sedikit. Saya kadang ngaku tukang gas, kadang ngaku tukang las. Saya nggak mau. Makanya kalau saya deket cewek itu malu. Kalau tahu saya guru, nggak mau kasih. Makanya saya kawinnya telat, saudara. Umur 30 saya belum nikah. Itu pun yang mau juga guru, untung. Orang lain nggak mau, saudara. Iya, karena tahu sama-sama gaji kita kecil ya. Ya sudah. Ya, sama dengan ini tadi ya. Saudara mau nggak
menanggalkan jubah saudara waktu saudara menghadap Tuhan. Saya yang paling hebat, paling top. Itu yang jadi penghalang saudara. Saat saudara sudah menanggalkan jubah saudara, segera datang. Nah ini, ya. Karena di situ baru kon pengen opo sih, kan begitu. Gak buru-buru ketemu Tuhan minta uang, gak bisa. Kita dengar respon Tuhan dulu. Oh iya ya, apa sih yang kamu kendaki supaya kamu bisa mendapatkan sesuatu dariku? Gitu. Itu maunya Tuhan, bukan maunya kita. Gitu. Ya. Tuhan, kalau istri saya jauh, calon istri saya jauh, dekatkan. Kalau pacar saya benci, cintai. Kan begitu. Ya. Begitu Tuhan merespon. Nah, kan dari awal ini si Bartolomeus pengen sembuh. Kita kembali ke awal, saudara. Iman Bartolomeus pengen sembuh. Begitu sampai 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nomor 9 dikatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Selesai perkara. Gitu. Ya, gak bisa ujuk-ujuk langsung ke poin 9. Ya. Nah, ini yang ke-10 ini yang sering kita alami. Sesudah sembuh, pertanyaan saya, apakah Bartolomeus mengikuti Yesus? Ya atau tidak? Iya. Setelah kita sukses, setelah kita berhasil mendapatkan pekerjaan, kekayaan, apakah saudara ingat kepada yang memberikan berkat-berkat itu? Masalahnya di sini, saudara. Ini masalahnya. Ya, klik satu ayat. Saya akan jawab di situ. Pak Roy, saya sudah melayani. Ya, saya sudah melakukan perbuatan baik. Yang ingin Tuhan berikan itu adalah kesembuhan total. Bahasa aslinya zozo. Saya juga ingat kalau lewat landmark itu ada zozo. Ternyata itu klinik kecantikan, saudara. Saudara ingin yang sakit bisa sembuh? Saudara ingin secara mental, sosial, martabat saudara, kekayaan saudara, kemuliaan saudara dipulihkan? Saudara ingin secara rohani dosa saudara-saudara diampuni? Saudara ingin seluruh aspek kehidupan saudara dimuliakan kembali? Ingin? Ya itu iman saudara. Masalahnya di sini, klik satu ayatnya lagi, itu tadi yang ayat poin ke-10 tadi. Ini saudara, saya percaya kita dulu pernah berhasil, kita pernah punya, kita pernah sukses. Ayat ke-17. Bukankah 10 orang tadi semuanya telah sembuh? Betul ya? Tidak hanya Bartolomeus yang sembuh. Iya ya. Mungkin yang di kafe ya. Wes tak sembuh, nah kok cuman di mana yang 9? Itu masalahnya, saudara. Ya, permasalahan sini kita yakin. Iya ya, dulu kita pernah sukses, kita berhasil. Saat kita sukses, kita tidak pernah kita mengikuti Yesus. Sing 9 di kabar ya. Lali tapi aku. Kadang kan gitu. Udah tak tolong loh, tak golekno kerja. Saya gue senak, kok lari mbak aku ya gitu ya, betul ya. Marah nggak kita yang menurut? Marah saudara, sama. Ya wis gak apa wis. Ya. Tidak ada kan di antara mereka yang membantu memberikan Allah selain daripada orang asing itu? Yang dia mesti sombong itu masalahnya sudah kejawab sudah. Pastor, kenapa saya dulu berhasil punya ini, punya itu? Waktu saudara berhasil, saudara tidak mau mengikuti Yesus, poin yang ke-10 tadi. Ya, wajarlah dari 10 hanya 1 yang ikut Yesus. Ini jawabannya, saudara. Siap iman saudara runtuh. Ya, gara-gara ini, saudara. Sadari. Saudara mau iman saudara terbangun, iman saudara terbentuk. Belajar dari Bartolomeus yang buta tidak melihat,
tapi ia percaya. Amin, saudara. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Mari saudara, kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari kisah Bartolomeus yang buta ini. Kita ingin kehadiran kita di gereja ini untuk membangun iman kita. Ya. Tidak perlu kita itu berkecil hati, karena gunung itu bisa pindah. Manakala saudara mau memindahkan satu buah batu, tapi itu tidak pernah kita lakukan, saudara masih berada di zona merah. Apalagi saudara tidak mau mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu sebetulnya menimbulkan iman, saudara. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana iman itu muncul? Manakala saat mendengar saja, saudara tidak. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami di surga, kami mohon ampun Tuhan. Ada banyak hal yang selama ini kami lewati. Kami mau seperti Bartolomeus, meskipun ia tidak melihat, tapi ia mau mendengar bahwasanya Engkau adalah Tuhan satu-satunya yang memberi keselamatan di dalam diri kami. Tanyakan itu pada Tuhan. Apakah masih ada harapan di dalam hati saudara? Jangan berharap pada manusia, jangan berharap pada gereja. Semua yang kita lakukan adalah terbatas. Bertanya pada Tuhan, berharaplah pada Tuhan. Apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Taruh tangan Anda di dada, katakan dengan iman. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Benar Tuhan, Kau sudah melihat tangan-tangan anak Tuhan yang sudah percaya bahwasanya Tuhan selalu bekerja, meski mereka tidak melihat, tapi mereka percaya. Haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari saudara, nyanyikan Bapa kami di surga. Ada banyak pertanyaan yang senantiasa tercurah dalam diri jemaat Resik CGBS. Mengapa Tuhan? Saya sudah melihat, kami sudah memberikan segala kemuliaan Bapa, tapi banyak
hal yang belum mereka dapatkan di dalam. Mereka mengaku sesak di dada. Percayalah, imanmu yang berkata bahwasanya Tuhanlah yang memegang kuasa. Percayalah, tidak ada hal yang mustahil. Bahkan iman sebiji sawi mampu memindahkan semua halangan, rintangan. Kami percaya kau mampu menembus